Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Rada Kamelia, NIM 2018-210062. Saya akan mempresentasikan tentang risiko dan ketidakpastian. Risiko adalah bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang berlangsung atau kejadian yang terjadi di masa yang akan datang. Dan yang kedua yaitu ada ketidakpastian. Ketidakpastian adalah keadaan ketika ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Tetapi tingkat kemungkinan atau probabilitas dari kejadian itu sendiri tidak diketahui secara kuantitatif. Selanjutnya yaitu ada cara mengukur distribusi probabilitas dari risiko. Yang pertama ada kemungkinan. Kemungkinan itu sendiri yaitu kemungkinan suatu peristiwa yang akan terjadi. Dan yang kedua yaitu ada distribusi kemungkinan. Distribusi kemungkinan tersebut adalah membuat daftar semua kemungkinan setiap peristiwa yang akan terjadi. Dan yang terakhir yaitu ada nilai yang diharapkan atau keuntungan yang diharapkan. Sedangkan rumus untuk menghitung return yang diharapkan dari suatu sekuritas yaitu P sama dengan sigma N per I sama dengan 1. Dan kemudian dikalikan dengan PI dikali lagi dengan PI. Sebagai contoh dari mengukur distribusi probabilitas risiko, kami memiliki sebuah tabel yaitu pada proyek A, pada saat perekonomian itu sedang berada dalam boom, nilai yang diharapkan yaitu $150. Dan untuk menghasilkan nilai tersebut, maka harus memiliki outcome sebanyak $600 dan probabilitas sebanyak 0,25. Sedangkan juga ketika berada dalam posisi normal, nilai yang diharapkan yaitu 250 dan untuk mendapatkan nilai 250 tersebut, outcome-nya harus mencapai 500 dan probabilitasnya harus 0,50. Sedangkan pada saat ekonomi sedang dalam status resesi, nilai yang akan diharapkan tersebut mencapai 100. Sedangkan untuk mencapai 100 tersebut harus memiliki outcome sebanyak 400 dan probabilitas sebanyak 0,25. Expected profit atau keuntungan yang diharapkan di masa mendatang dari project A ini tersebut yaitu sebesar $500. Dan untuk project B pada saat perekonomian sedang berada di dalam status boom, expected value atau nilai yang diharapkan sebesar $200 dan untuk mendapatkan hasil $200 tersebut harus memiliki outcome sebanyak $800 dan probabilitas sebesar 0,25. Dan pada saat perekonomian berada dalam status normal, project B memiliki expected value sebesar 250 dan untuk mendapatkan expected value tersebut harus memiliki outcome sebesar 500 dan probabilitas sebesar 0,50. Dan pada saat perekonomian sedang berada di dalam status resesi, expected value-nya 50 dan untuk mendapatkan expected value 50 harus memiliki outcome sebesar 200 dan probabilitas sebesar 0,25. Bagaimana cara mengukur distribusi probabilitas risiko? Yang pertama yaitu ada distribusi probabilitas diskrit. Untuk mengukur distribusi probabilitas diskrit ini ada dua cara. Yang pertama dengan daftar kejadian individu dan probabilitasnya. Yang kedua yaitu diwakili oleh diagram batang atau histogram. Selanjutnya yaitu ada distribusi probabilitas berkelanjutan. Bagaimana cara mengukur distribusi probabilitas berkelanjutan ini? Yang pertama yaitu dengan rentan peristiwa yang berkelanjutan dan probabilitasnya. Dan yang kedua yaitu diwakilkan oleh kurva yang halus. Dan berikut kami sajikan dalam bentuk diagram. Dalam project A, ketika probabilitasnya sebesar 0,25, maka profit yang harus dihasilkan sebesar 400. Kemudian ketika probabilitas yang diharapkan tersebut berada dalam angka 0,50, maka profitnya tersebut sebesar 500. Kemudian dalam
Dalam project A tersebut probabilitasnya 0,25 lagi dengan profit sebesar 600. Dan di project B yaitu ketika probabilitas mencapai angka 0,25, maka profit yang didapat yaitu sebesar 200. Dan pada saat probabilitas mencapai 0,50, maka profit yang didapat sebesar 500. Dan ketika probabilitas turun lagi ke 0,25, maka profit yang didapat sebesar 800. Jadi return yang diharapkan dari suatu sekuritas untuk project A yaitu sebesar 500, dan untuk project B return yang diharapkan yaitu sebesar 500 juga. Kemudian berdasarkan grafik yang kita sajikan untuk mengukur distribusi probabilitas risiko, yaitu yang pertama distribusi probabilitas berkelanjutan dari project A, return yang diharapkan yaitu 500 berarti termasuk risiko kecil. Dan dalam project B yaitu return yang diharapkan dari suatu sekuritas yaitu 500 berarti termasuk ke dalam risiko tinggi. Sekian dari saya, kemudian presentasi tersebut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Siskandaru dengan NIM 119. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dengan rekan saya mengenai menghitung distribusi probabilitas risiko menggunakan standar deviasi. Dalam melakukan investasi perlu diukur juga tentang resikonya. Resiko selalu melekat pada return saat kita berinvestasi. Return dan resiko selalu berjalan seiringan atau bersifat searah. Semakin besar return yang kita dapat, maka semakin besar juga resiko yang akan kita terima. Begitu juga sebaliknya, jika kita mengharapkan return yang rendah, maka resiko yang kita terima juga rendah. Standar deviasi ini sendiri merupakan konsep dasar matematika yang menggunakan pembobotan. Standar deviasi menghitung berapa jauh individual data dari mean atau rata-ratanya. Perhitungannya yang pertama yaitu kita harus mencari rata-rata dari data tersebut. Setelah kita menemukan rata-rata tersebut, maka mengurangi setiap datanya itu dengan rata-rata tersebut. Setelah kita menemukan hasilnya, maka kita harus mengkuadratkan data tersebut dikurangi dengan mean-nya tadi. Setelah itu kita kalikan dengan probabilitasnya. Setelah kita mengalikan dengan probabilitasnya, kita menjumlahkan semua data tersebut lalu kita akarkan. Jadi rumus yang kita dapat yaitu standar deviasi sama dengan akar dari sigma x1 minus min kuadrat dikalikan dengan probabilitas. Saya di sini akan menjelaskan contoh dari standar deviasi yang kita ambil dari grafik atau tabel yang dijelaskan rekan saya sebelumnya. Ada dua project di sini, project A dan project B. Di sini project A, jika profit yang didapatkan 400, maka probabilitas yang didapatkan sebesar 0,2. Probabilitas kemungkinan terjadi sebesar 0,25. Begitupun saat profit yang didapatkan sebesar 500, maka probabilitas yang kemungkinan terjadi sebesar 0,5. Jika profit yang didapatkan sebesar 600, maka probabilitas yang kemungkinan terjadi sebesar 0,25. Kita kembali lagi pada langkah-langkah menghitung standar deviasinya tadi. Langkah pertama yaitu kita mencari rata-rata dari data. Di sini datanya ada 3 yaitu 400, 500, dan 600. Seperti biasa, cara mencari rata-rata kita jumlahkan dulu lalu dibagi dengan banyaknya data tersebut. Jadi 400 ditambah 500 ditambah 600 dibagi dengan 3. Hasilnya yaitu 1500 dibagi dengan 3 sama dengan 500. Kita sudah menemukan rata-ratanya. Lalu kita akan melihat data pada grafik tersebut lalu kita kurangkan dengan mean atau rata-ratanya tersebut. Yang pertama yaitu data ke I sebesar 600 atau profitnya sebesar 600 dikurangi dengan 500 kita kuadratkan dikalikan dengan probabilitasnya sebesar 0,25. Jadi hasilnya yaitu 600 dikurangi dengan 500 dikuadratkan. Jadi 100 kuadrat dikali dengan 0,25 sama dengan 100.
2500 ditambah dengan 500 data keduanya dikurangi dengan min atau rata-ratanya dikuadratkan dikali dengan probabilitasnya sebesar 0,50 atau sama dengan 0 ditambah dengan data ketiga sebesar 400 dikurangi dengan min atau rata-ratanya sebesar 500 dikuadratkan dikali dengan 0,25 sama dengan 2500. Jadi sigma XI minus min dikali dengan PI sama dengan 5000. 5000 itu tersebut kita akarkan, jadi ketemunya standar deviasinya sebesar 70,71. Selanjutnya yaitu project B. Project B ini cara mencari standar deviasinya sama dengan project A, hanya saja yang membedakan di sini yaitu datanya. Dalam project B ini datanya yaitu 200, 500, dan 800. Langkah pertamanya sama, kita harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu dengan menambahkan data tersebut lalu dibagi dengan banyaknya data. Jadi 200 ditambah dengan 500 ditambah dengan 800 kita bagi 3. Hasilnya sama, yaitu rata-ratanya ketemu sebesar 500. Setelah itu kita mengurangkan data dengan rata-ratanya yang telah kita cari tadi. Jadi yang pertama yaitu data 800 dikurangi dengan 500 dikuadratkan dikali dengan probabilitasnya sebesar 0,25. Lalu ditambahkan dengan data yang kedua yaitu sebesar 500 dikurangi 500 dikuadratkan dikali dengan probabilitasnya. Data selanjutnya yaitu 200 dikurangi 500 dikuadratkan dikali dengan probabilitasnya sebesar 0,25. Ketemu hasilnya yaitu akar dari 45.000. Jadi ketemunya yaitu standar deviasinya sebesar 212,13. Selanjutnya yaitu distribusi normal. Distribusi normal ini sendiri merupakan salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Di dalam pelajaran di dalam mata kuliah statistika 2 kita sudah pernah mempelajari yaitu bentuk dari grafik distribusi normal itu sendiri berbentuk seperti lonceng, itu gini, seperti ini. Distribusi normal ini sendiri juga disebut sebagai distribusi Gauss. Dengan data yang diambil secara acak dan distribusi normal akan memudahkan dalam melakukan analisis dan meramalkan serta mengambil kesimpulan untuk cakupan yang lebih luas. Distribusi normal ini banyak diterapkan dalam berbagai perhitungan statistika dan permodelannya yang berguna dalam pengambilan keputusan. Di dalam distribusi normal ini dalam menentukan probabilitasnya dapat dilihat dari tabel Z. Rumus dari distribusi normal ini sendiri merupakan Z sama dengan PI minus P bar atau rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Berikut saya sajikan tabel perhitungan dari distribusi normal untuk kedua project tadi. Dalam project A, XI-nya tadi datanya itu 400, 500, 600. Dan rata-ratanya tadi kan sudah dihitung sebesar 500. Lalu standar deviasi dari project A tadi sebesar 70,71. Jadi langkah pertamanya kita kurangkan dulu PI dikurangi dengan X bar, EP bar atau rata-ratanya. Jadi 400 dikurangi 500 kita bagi dengan standar deviasinya tadi sebesar 7,71. Jadi data pertama sebesar 400 ketemu distribusi normalnya sebesar minus 1,41. Lalu untuk data kedua sebesar 500 distribusi normalnya sama dengan 0. Lalu untuk data ketiga sebesar 600 distribusi normalnya sebesar 1,41. Lalu untuk project B data yang pertama yaitu sebesar 200 dan kita tadi sudah menghitung rata-ratanya sama sebesar 500 dibagi dengan standar deviasinya sebesar 212,13.
dengan distribusi normalnya sebesar minus 1,41. Lalu untuk data kedua, dengan data dengan profit sebanyak 500 dikurangi dengan rata-ratanya dibagi dengan standar deviasinya ketemu dengan 0. Lalu untuk data ketiga sebanyak 800 yaitu distribusi normalnya ketemu 1,41. Yang ketiga yaitu koefisien variansi. Koefisien variansi sendiri ini merupakan rasio antara standar deviasi dan harga atau nilai rata-rata yang dinyatakan sebagai persentase. Nah, di sini sudah dijelaskan dinyatakan sebagai persentase. Jadi hasil dari koefisien variasi ini berbentuk persen. Sistem ini dapat digunakan sebagai mencari nilai rata-rata yang akan ditetapkan dan yang terdapat pada data kelompok. Rumusnya yaitu V sama dengan standar deviasi dibagi dengan P bar atau rata-ratanya. Nah, kita ambil contoh dari soal yang tadi, dua proyek tadi. Nah, untuk proyek A, kita sudah mengetahui tadi bahwa standar deviasinya yaitu 70,71. Dari situ kita bagi dengan rata-ratanya sebesar 500. Maka untuk proyek A, koefisien variasinya sebesar 0,14 atau 14%. Untuk proyek B, itu standar deviasinya tadi sebesar 212,13, kita bagi dengan rata-ratanya sebesar 500. Maka project B itu sama dengan project B, koefisien variansinya sebesar 0,42 atau 42%. Yang selanjutnya yaitu teori utilitas. Utility sendiri ini merupakan kemampuan suatu barang atau jasa dalam memberikan manfaat, kegunaan, kepuasan kepada orang yang mengkonsumsinya. Semakin tinggi utility suatu barang atau jasa, semakin diinginkan pula barang atau jasa itu oleh seseorang atau customer. Ada 3 jenis. Yang pertama yaitu kebalikan risiko. Kebalikan risiko ini harus diberi kompensasi untuk mengambil risiko. Yang kedua yaitu harus mengurangi marginal uangnya. Lalu selanjutnya yaitu risiko netral. Di sini tidak peduli dengan risiko dan utilitas marginal konstan dari uangnya. Yang ketiga yaitu pencari risiko. Pencari risiko ini lebih suka mengambil risiko dan meningkatkan utilitas marginal uang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Yuni Framita dengan NIM 2018-21023 akan melakukan presentasi di mana di sini saya akan menjelaskan pembahasan materi mengenai teori utilitas, penyesuaian model penilaian untuk risiko, dan teknik lainnya untuk memperhitungkan risiko ke dalam pengambilan keputusan. Baik, materi yang pertama yaitu teori utilitas. Nah, teori utilitas sendiri adalah teori yang menggambarkan tentang kepuasan. Berdasarkan dari kurva ini, kita dapat lihat arti dari kepuasan marginal yang semakin menurun, konstan, dan kepuasan marginal yang semakin meningkat atas uang dapat dijelaskan menggunakan dengan kurva ini. Pendapatan atau kekayaan pada contoh dari kurva ini dapat diukur sepanjang sumbu vertikal. Penghasilan uang sebesar 10.000 memberikan 2 utilitas kepuasan kepada seorang individu tertentu pada titik A. Sementara 20.000 memberikan 3 util kepuasan pada titik B. Jika kurva kepuasan total dari uang berbentuk garis lurus, kenaikan penghasilan menjadi 2 kali lipat. Juga menggandakan kepuasan sehingga kepuasan marginal ini dari uang konstan. Materi yang selanjutnya adalah penyesuaian model penilaian untuk risiko. Dari model rumus ini digunakan untuk penilaian pada perusahaan, di mana PT mengacu pada laba diperkirakan dalam masing-masing tahun dari N, tahun yang dipertimbangkan. R mengacu pada tingkat diskon yang sesuai untuk dipakai dalam menghitung nilai sekarang dari laba masa depan. Dan sigma mengacu pada jumlah nilai sekarang, hasil diskonto dari laba masa depan. Lalu yang selanjutnya adalah tingkat diskon yang telah disesuaikan terhadap risiko. Nah, rumus ini untuk mengevaluasi proyek-proyek yang melibatkan risiko, yaitu menggunakan tingkat diskon yang telah disesuaikan terhadap risiko
Tingkat diskon ini menggambarkan pilihan manajer atau investor antara risiko dengan pengembalian. Baik, materi yang selanjutnya adalah pada kurva trade-off risiko pengembalian. Dari kurva ini, risiko yang diukur oleh divisiasi standar dari laba atau pengembalian ditempatkan pada sumbu horizontal, sementara tingkat pengembalian dari tingkat investasi ditempatkan pada sumbu vertikal. Fungsi risiko pengembalian atau kurva indifferent memperlihatkan bahwa manajer atau investor indifferent terhadap pengembalian sebesar 10% dari aset bebas yang memiliki simpangan baku populasi sama dengan 1,0 pada titik C, dan tingkat pengembalian sebesar 32% dari aset sangat berisiko yang memiliki simpangan baku sama dengan 1,5 pada titik D. Manajer atau investor yang sangat menghindari risiko kurva R akan meminta premi yang lebih tinggi. Sementara manajer atau investor yang tidak begitu menghindari kurva R meminta premi lebih rendah untuk tingkat risiko tertentu. Yang selanjutnya adalah pendekatan kesepadanan kepastian. Pada sisi lain, pendekatan kesepadanan kepastian menggunakan tingkat diskon bebas risiko dengan memodifikasi pembilang dari model penilaian, seperti di mana RT pada arus kas atau pengembalian bersih berisiko dari investasi. R kecil adalah tingkat diskon bebas risiko, dan alfa di sini adalah koefisien kesepadanan kepastian. Rumus yang selanjutnya adalah jumlah yang pasti, yaitu jumlah yang akan diterima dengan pasti yang sepadan dengan jumlah atau pengembalian risiko yang diperkirakan dari proyek. Dibagi menjadi seperti rumus yang ada di slide ini. Materi yang selanjutnya adalah teknik lainnya untuk memperhitungkan risiko ke dalam pengambilan keputusan. Teknik lainnya, dua metode pengorganisasian dan analisis situasi dunia nyata yang lebih kompleks yang melibatkan risiko adalah yang pertama pohon keputusan dan yang kedua simulasi. Yang pertama yaitu pohon keputusan atau decision tree. Memperlihatkan urutan dan keputusan-keputusan manajerial yang mungkin dan hasil yang diperkirakan dari setiap keputusan di bawah tiap situasi atau kondisi alamiah. Keputusan ini dinamakan pohon keputusan karena urutan keputusan dan kejadian yang ditampilkan secara grafik secara cabang-cabang pohon. Lalu, metode pengorganisasian dan analisis situasi yang selanjutnya adalah simulasi metode. Ini dipakai untuk menganalisis situasi pengambilan keputusan kompleks di dunia nyata yang melibatkan risiko. Langkah pertama dalam simulasi ini yaitu membuat metode matematis untuk situasi pengembalian keputusan manajerial yang ingin disimulasikan. Materi yang selanjutnya adalah teknik lainnya. Teknik lainnya ini untuk memperhitungkan risiko ke dalam pengambilan keputusan. Dua metode pengorganisasian dan analisis situasi dunia nyata yang lebih kompleks yang melibatkan risiko adalah pohon keputusan dan simulasi. Yang pertama adalah pohon keputusan. Pohon keputusan atau yang disebut dengan decision tree memperlihatkan urutan dari keputusan-keputusan manajerial yang mungkin dan hasil yang diperkirakan dari setiap keputusan di bawah tiap situasi atau kondisi alamiah. Keputusan ini dinamakan pohon keputusan karena urutan keputusan dan kejadian yang ditampilkan secara grafis secara cabang-cabang pohon. Lalu yang kedua adalah simulasi. Metode ini dipakai untuk menganalisis situasi pengambilan keputusan kompleks di dunia nyata yang melibatkan risiko. Langkah pertama dalam simulasi yaitu pembuatan metode matematis untuk situasi pengembalian keputusan manajerial yang ingin disimulasikan. Baik, sekian dari presentasi saya dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rika Dwi Arsania dengan NIM 2018210275. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pohon keputusan. Decision point memiliki dua strategi, yaitu harga tinggi dan juga harga rendah. Di dalam harga tinggi dan harga rendah ini terdapat competitor reaction, yaitu dengan harga tinggi dan harga rendah yang masing-masing memiliki probabilitas. Keadaan ekonomi di sini ada tiga, yaitu boom, normal, dan recession.
probabilitas 0,18 itu didapatkan dari 0,6 dikali dengan 0,3, maka hasilnya adalah 0,18. Begitu pula untuk menghitung probabilitas yang lainnya. Di sini terdapat laba atau profit, yaitu 60%, 60.000, 40.000, 20.000, dan seterusnya. Nah, ini kolom selanjutnya yaitu ada laba yang diharapkan, yaitu dengan cara mengalihkan probabilitas dengan laba. Seperti contoh ini 0,18 dikali 60.000, maka hasilnya adalah 10.800. Begitu pula untuk menghitung laba yang diharapkan untuk seterusnya. Jika laba yang diharapkan sudah ditemukan semua, maka hasilnya akan dijumlah dari masing-masing strategi, yaitu dengan harga tinggi dan juga harga rendah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketidakpastian kriteria maksimin. Ketidakpastian kriteria maksimin ini untuk menentukan kemungkinan hasil terburuk dari setiap strategi, lalu memilih strategi manakah yang dapat memberikan hasil yang terbaik dari yang terburuk. Selanjutnya, ada contoh tabel yang menunjukkan hasil dari dua keadaan alami dan juga dua strategi. Jika kita memilih untuk strategi berinvestasi, maka tingkat kesuksesan yang akan kita dapatkan yaitu sebesar 20.000 dan tingkat kegagalannya sebesar minus 10.000. Tapi jika kita memilih untuk strategi tidak berinvestasi, maka kita tidak akan mendapatkan tingkat kesuksesan maupun tingkat kegagalan. Selanjutnya ada ketidakpastian penyesalan minimax. Ketidakpastian penyesalan minimax ini untuk memilih strategi yang menghasilkan nilai minimum. Seperti pada contoh tabel, yaitu ada dua keadaan alami dan juga dua strategi. Jika kita memilih strategi berinvestasi, maka tingkat kesuksesan yang akan kita dapatkan yaitu sebesar 20.000, sedangkan tingkat kegagalan sebesar minus 10.000. Jika kita memilih untuk tidak berinvestasi, maka kita tidak akan mendapatkan tingkat kesuksesan maupun tingkat kegagalan. Baik, selanjutnya yaitu ada matriks penyesalan yang mewakili perbedaan antara strategi yang diberikan dan hasil dari strategi terbaik di bawah sifat yang sama. Jika kita memilih strategi investasi dalam keadaan alami, maka tingkat kesuksesan yang didapatkan yaitu sebesar 20.000 dan tingkat kegagalannya yaitu sebesar minus 10.000. Sedangkan jika memilih matriks penyesalan menggunakan strategi investasi, maka tingkat kesuksesannya yaitu 0, sedangkan tingkat kegagalannya minus 10.000. Dan jika kita memilih strategi tidak berinvestasi pada keadaan alami, kita tidak akan mendapatkan tingkat kesuksesan maupun tingkat kegagalan. Berbanding terbalik, jika kita menggunakan strategi tidak berinvestasi pada matriks penyesalan, maka tingkat kesuksesannya yaitu 20.000, sedangkan tingkat kegagalannya minus 10.000. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Talita Fernandina dengan NIM 2018-210283. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saya mengenai ketidakpastian penyesalan minimax. Untuk setiap strategi, penyesalan maksimum diidentifikasi. Strategi penyesalan minimum adalah salah satu yang menghasilkan nilai minimum penyesalan maksimum. Jadi apabila melakukan investasi dengan strategi state of nature, keberhasilannya sebesar 20.000 dan kegagalannya sebesar minus 10.000. Apabila dengan strategi regret matrix, keberhasilannya 0 dan kegagalannya 10.000. Jadi maksimum regretnya sebesar 10.000. Apabila tidak melakukan investasi dengan strategi state of nature, keberhasilan dan kegagalannya 0, dan apabila menggunakan strategi regret matrix, keberhasilannya 20.000 dan kegagalannya 0. Jadi maksimum regretnya sama dengan 20.000. Selanjutnya mengenai ketidakpastian dengan metode informal. Di samping kriteria investasi formal, terdapat metode informal yang biasanya digunakan oleh pembuat keputusan untuk mengurangi ketidakpastian atau bahaya yang ditimbulkan oleh ketidakpastian. Metode ini berupa satu, pengumpulan informasi tambahan. Pembuat keputusan biasanya berupaya
menangani ketidakpastian dengan mengumpulkan informasi-informasi tambahan. Hal ini sangat mengurangi ketidakpastian yang mengelilingi suatu strategi atau kejadian tertentu dan bahaya yang bisa ditimbulkan. Yang kedua yaitu meminta opini otoritas. Pembuat keputusan kadang-kadang bisa mengurangi ketidakpastian dengan meminta pendapat dari otoritas tertentu atau pihak tertentu. Walaupun metode ini bisa mengurangi ketidakpastian yang menyangkut isu-isu spesifik, kita tidak bisa mengharapkan metode ini akan menghilangkan ketidakpastian yang melekat pada sebagian besar keputusan manajerial, terutama dalam kaitannya dengan investasi jangka panjang. Yang ketiga yaitu kontrol lingkungan bisnis. Jadi perusahaan bisa mencoba mendapatkan kontrol monopolistis atas sebuah produk melalui paten, hak cipta, dan lain-lain. Dan yang terakhir, diversifikasi. Diversifikasi dalam jenis produk yang diproduksi dalam komposisi portofolio sekuritas dan diversifikasi dalam lini bisnis berbeda merupakan metode penting lain yang bisa digunakan untuk mengurangi resiko. Yang selanjutnya, resiko valuta asing dan hedging. Nilai tukar mata uang asing adalah harga satu unit mata uang asing dalam kaitannya dengan mata uang domestik. Kaitannya dengan hedging, yaitu hedging mengacu pada perlindungan investasi dari risiko valuta asing. Hedging biasanya dilakukan dengan memakai kontrak forward dan kontrak berjangka. Kontrak forward adalah suatu kesepakatan untuk membeli atau menjual suatu valuta asing dengan jumlah tertentu pada kurs tertentu dan akan dikirimkan pada tanggal tertentu di masa depan. Hedging juga bisa dilakukan dengan melalui kontrak berjangka atau kontrak future. Kontrak future adalah kontrak forward terstandarisasi untuk kualitas valuta asing yang ditetapkan di muka dan tanggal kalender terpilih. Oleh karena itu, kontrak future lebih liquid daripada kontrak forward. Terdapat banyak pasar forward untuk banyak valuta dan pasar future untuk valuta-valuta penting di dunia. Hedging memakai kontrak forward atau kontrak future untuk mengurangi biaya transaksi dan resiko serta menaikkan volume perdagangan domestik dan luar negeri untuk komoditas. Yang selanjutnya yaitu informasi dan resiko. Resiko sering berasal dari kurang atau tidak memadainya informasi. Hubungan antara informasi dengan resiko dapat dianalisis dengan mengkaji informasi asimetris, seleksi merugikan, dan bahaya moral. Yang pertama, informasi asimetris. Situasi di mana satu pihak dalam suatu transaksi memiliki informasi yang lebih sedikit daripada yang lain, berkenaan dengan kualitas suatu barang. Persoalan ini dapat dihilangkan atau dikurangi dengan pengumpulan kedua informasi oleh pihak yang kekurangan informasi. Yang kedua yaitu seleksi merugikan. Dalam informasi asimetris, masalah ini merupakan salah satu masalah yang muncul. Dalam hal ini, barang-barang berkualitas rendah mendorong barang-barang berkualitas tinggi keluar dari pasar. Yang selanjutnya yaitu bahaya moral. Hal ini mengacu pada probabilitas sakit, kebakaran, atau kecelakaan lain setelah individu diasuransikan. Jadi, individu mengambil lebih sedikit upaya pencegahan untuk hal-hal tersebut, dan ketika kerugian betul-betul terjadi, ia akan cenderung membesar-besarkan nilai kerugian. Salah satu metode yang dipakai untuk mencoba mengatasi masalah bahaya moral adalah dengan menentukan jenis pencegahan yang mesti diambil oleh seorang individu atau sebuah perusahaan sebagai syarat pembelian asuransi. Cara lain yang digunakan untuk mengatasi atau mengurangi masalah bahaya moral adalah coinsurance. Istilah ini mengacu pada mengasuransikan hanya sebagian kerugian yang mungkin atau sebagian nilai properti yang diasuransikan. Sekian dari saya, terima kasih.